Briano yang sudah tiba di mansionnya langsung saja masuk ke dalam kamarnya. Dan setibanya di kamar, Briano langsung melenggang masuk ke kamar mandi begitu saja tanpa ada niatan sedikit pun menanyakan kabar istrinya. Setelah selesai membersihkan diri, Briano segera melangkahkan kakinya menuju sofa di kamarnya itu untuk beristirahat karena dia tidak ingin satu ranjang dengan Bianca. Setelah beberapa menit terpejam, Briano kembali membuka matanya karena Bianca mengganggu ketenangannya. Hicks, pergilah, aku mohon jangan sentuh aku. Pergilah. Siapapun tolong aku. Suamiku tolong Bianca. Kakek tolong Bianca. Hicks, sekalian semua dimana Bianca takut. Ucap Bianca yang terus meronta-ronta dalam tidurnya. Briano yang mendengar Bianca terus meronta-ronta bukannya menenangkan istrinya, dia malah menyiramkan air ke wajah istrinya tersebut. Pulle. Bangunlah sialan, apa kau tidak bisa tidur dengan tenang? Aku lelah dan butuh istirahat, atau aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Ucap Briano. Maafkan saya Tuan S. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Bianca. Saat Briano berbalik dan hendak melangkah pergi, Bianca tanpa sengaja melihat tangan suaminya yang sedang terluka. Tuan, tangan Anda terluka, biar saya obati ya. Ucap Bianca tanpa sengaja menyentuh lengan kekar Briano dan membuat Briano seketika menghempaskan tangan istrinya. Lepaskan aku sialan. Jangan pernah menyentuhku. Karena aku tak sudi disentuh olehmu. Tidak usah sok mencari perhatian dan berharap aku bisa mencintaimu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Briano berlalu pergi menuju sofa. Bianca hanya bisa menahan sakit di hatinya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sadar bahwa pernikahan yang dijalaninya tidaklah dilandasi dengan cinta. Saat Bianca melihat Briano telah memejamkan mata, Bianca pun berjalan menuju walk-in closet miliknya untuk berganti pakaian akibat disiram suaminya. Sedangkan di bawah, sang kakek tengah menyuruh para anak buahnya untuk menjaga mansion tersebut sekaligus menjaga Bianca. Dan untuk Bianca, kakek Tony juga sudah menyiapkan 2 pengawal wanita. Keesokan paginya, Bianca menggeliat dalam tidurnya dan ia terbangun saat waktu sudah menuju pagi. Dengan gerakan cepat, Bianca membersihkan tempat tidurnya dan bergegas untuk mandi lalu turun menyiapkan sarapan untuk suaminya karena Bianca sudah berencana akan memasaknya sendiri. Bianca pun dengan perlahan melangkah menuju pintu dan dengan sengaja ia memandangi wajah tampan suaminya dulu sembari tersenyum. Sangat tampan batin Bianca. Saat Bianca membuka pintu, ia terkejut mendapati 2 orang wanita berbaju serba hitam berada di depan pintu kamar dan berpikir mereka berdua adalah suaminya. Pagi Nona, ucap kedua wanita tersebut. Kalian siapa? Ucap Bianca. Kami adalah pengawal Anda Nona. Tuan Tony memerintahkan kami untuk menjadi pengawal Anda. Ucap salah satu pengawal. Baiklah lalu, nama kalian siapa? Perkenalkan saya Lula dan dia Lina. Ucap pengawal Lula dan diangguki oleh Bianca. Baiklah, aku ingin ke dapur dulu ya, ingin memasak. Ucap Bianca. Saat Bianca melangkahkan kakinya menuruni anak tangga, seketika bayangan pria bertopeng yang ingin melecehkannya terngiang-ngiang di dalam kepala Bianca. Dengan susah-susah payah, Bianca terus berjalan menuruni tangga sampai ke lantai dasar dengan keringat yang terus bercucuran dan juga tubuh yang selalu gemetar. Sedang Lula dan Lina hanya terus mengekor di belakang nona mudanya itu hingga akhirnya mereka menyadari bahwa Bianca tengah mengingat kejadian yang hampir merenggut kesuciannya. Lina segera mendekat kemudian menepuk pelan pundak Bianca hingga Bianca langsung saja berteriak histeris. Lepaskan aku Hicks, jangan sentuh aku. Ucap Bianca. Nona muda, ini saya Lina, tenanglah, atur nafas Oki dan perhatikan kami berdua baik-baik, orang jahat itu sudah tidak ada. Nona muda sudah aman, sekarang ada saya dan juga Lula yang akan menemani Anda. Ucap Lina. Bianca pun mengatur naflahan dan segera memeluk kedua pengawalnya itu sambil terisak. Hicks, terima kasih. Tetaplah menemaniku. Aku sangat takut Hicks. Lula dan Lina terkejut akan pelukan tiba-tiba yang diberikan oleh nona muda mereka. Tapi tak urung juga mereka membalas pelukan tersebut.
Briano kini sedang menyaksikan semuanya dari atas. Dirinya bisa melihat dengan jelas bagaimana traumanya Bianca. Haf, pria sialan itu berani sekali dia masuk ke dalam mansion ini. Aku akan mendapatkanmu segera bajingan. Briano dan setelahnya, ia langsung bergegas pergi ke kantor. Briano kini sudah berada di dalam ruang kerjanya bersama dengan Romeo dan juga Mayan, dan saat ini mereka sedang kedatangan teman lama mereka yaitu Rio. Kini mereka berempat sedang asik bercanda. Ria menceritakan kisah masa lalu mereka saat masih sekolah SMA dulu hingga tanpa sengaja Briano melihat jejak gigitan di tangan Rio yang seperti baru didapatnya. Ada apa dengan tanganmu, Rio? Ucap Briano dengan tatapan menyelidik. Ini tentu saja jejak gigi Brian. Ucap Rio sembari terkekeh. Brian, Mayan, dan Romeo hanya menggeleng-gelengkan kepala mereka pelan mendengar jawaban Rio. Kalau begitu aku izin undur diri dulu soalnya lagi ada urusan. Ucap Rio dan diangguki oleh mereka bertiga. Kini tinggal Briano, Mayan, dan Romeo di ruangan tersebut. Ada apa denganmu, Brian? Tanya Romeo. Haf, semalam ada insiden di mansion. Wanita itu hampir dilecehkan di dalam mansionku sendiri. Itu berarti ada penyusup yang berhasil masuk. Pria itu membuat 2 pengawal yang berjaga di luar mansion pingsan dan kejadiannya terjadi pada pukul 2 dini hari. Tentu saja semua pelayan sudah beristirahat di pavilion belakang. Entahlah, aku merasa itu cuma akal-akalannya wanita itu saja. Ucap Briano yang seketika kepalanya digeplak oleh Mayan. Apa kau gila, Brian? Istrimu hampir dilecehkan dan kau bilang itu akal-akalannya saja. Ayolah kawan, kau ini pintar, jangan membuat dirimu bodoh dengan mengatakan hal melantur seperti itu. Mau sampai kapan kau terus membenci wanita? Ingat, tidak semua wanita itu sama Briano Alexander. Dia istrimu dan aku berani jamin bahwa dia tidaklah seperti yang kau pikirkan selama ini. Lamanya aku sangat membenci wanita. Dan aku menyewa mereka hanya untuk menjadikannya sebagai pemuas nafsuku. Tidak ada cinta atau apapun di hatiku untuk wanita, baik dia istriku sendiri. Aku telah kehilangan ayahku juga karena ayahku tertipu dengan tampang polos wanita sialan itu, men. Ayahku menyayanginya dan ayahku selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh wanita ular itu. Tapi apa yang didapat oleh ayahku? Sebuah pengkhianatan. Ayahku meregang nyawa di tangan kedua bajingan itu. Dan aku tidak akan pernah mati sebelum berhasil membunuh kedua bajingan itu. Aku akan membalaskan dendam atas... Ucap Briano emosi. Baik, jika kalian berdua sudah tidak ada keperluan lagi, silahkan keluar dari sini. Ucap Briano lagi. Haf, baiklah kami pergi. Tolong maafkan kami. Tidak seharusnya membuka memori lamamu. Ucap Mayan bersalah dan hanya dijawab deheman oleh Briano. Lagi-lagi, Briano harus mengingat memori kelam yang telah ia simpan bertahun-tahun lamanya, di mana ia melihat dengan jelas sang ayah ditusuk berkali-kali hingga akhirnya ayahnya itu tewas di pangkuannya, dan dari kejadian naas itulah Briano membenci wanita dan benar-benar menutup pintu hatinya untuk siapapun hingga suatu hari ada seorang wanita yang berhasil membuat Briano jatuh cinta. Briano sangat mencintai wanita polos dan lugu itu, hingga terjadilah suatu kejadian yang lagi-lagi menghancurkan perasaan Briano, di mana ia mendapati kekasihnya sendiri yang bernama Amora tersebut sedang melakukan ainas di apartemen milik Amora sendiri. Mengingat itu semua membuat kepala Briano mendadak sakit. Dia ingin sekali membuka hatinya kembali, akan tetapi bayangan-bayangan menyakitkan itu selalu saja terlintas di ingatannya hingga akhirnya Briano membentengi dirinya dari yang namanya jatuh cinta.